Bang. Lo? Kang Rujak, ngapain lo di sini? Lah, lo sendiri ngapain di sini? Ini rumah gue, ya wajar lah gue ada di sini. Nah lo ngapain? Tunggu. Rumah lo? Ini rumah lo? Iya, lo ngapain? Emang ngapa? Apa sih, Pak? Ayang! Mau eyang jewer? Hah? Mau eyang jewer, adik? Hah? Ini udah dicewer. Aduh, Eyang. Aduh, Eyang. Oke. Dengerin baik-baik. Kamu itu harus sopan sama Dian. Dian ini calon kakak ipar kamu. Tahu? Your sister in law. You know? Apa? Eyang, calon kakak ipar ya? Maksudnya gimana? Dah, pokoknya sebentar lagi kakak kamu mau datang, ya? Eyang mau membicarakan perjodohan mereka. Tahu? Yang, aduh, yang, aduh, yang bener aja ya. Pokoknya dengerin Eyang aja. Maaf ya Dian. Iya nggak apa-apa Eyang, terusin aja Eyang. Kalau gitu kita terusin di dalam aja. Ya, boleh. Ayo. Masuk. Anggap rumah sendiri aja. Sebentar lagi kok. Waalaikumsalam. Yang ditunggu sudah datang. Arman. Arman, tunggu. Kenalin. Aduh. Hei, nanti! Radit? Kok malah bengong? Halo! Ini gimana sih? Apa Kok sih malah ya? bengong? Dia, kamu gak apa-apa? Ini kasihan. Aduh. Rumah sakit.
Mbak Sus, gimana? Nadian udah boleh pulang hari ini kan? Sudah bisa, Nek. Ini cuma luka ringan saja kok. Iya. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya, Nek. Tuh kan, yang lihat kan? Nggak ada apa-apa, lecet juga enggak. Ngapain dibawa ke sini? Buang-buang duit. Mendingan begitu, dibawa segera biar ketahuan. Di dalamnya itu ada yang retak-retak, ada yang hancur, apa enggak? Kan beres. Bisa cepet. Halo, Nek. Apa kabar? Ih, Eyang makin cantik aja deh. Bunga. Iya, bunga. Bunga, mantan pacarnya Radit. Nih ya Mbak, lain kali kalau misalnya kagak bisa bawa motor, kagak usah dipaksain, ya. Dit, aku mau ngomong empat mata sama kamu. Empat mata aja dulu, ya. Yang, Salam buat Tukul. yang. Ah. Apa? Aku pengen balikan sama kamu. Gue nggak mau balikan sama lu. Sampai kapanpun gue nggak mau. Dit, maaf. Itu tuh Eyang manggil, katanya suruh cepet-cepet. Iya, gue tahu. Heh, lo tau gak? Gara-gara lo hubungan gue sama Radit gak bisa diperbaikin. Udah nggak usah tahu, nggak usah kecampur. Dia bukan siapa-siapa. Rasa. Nah apa itu? Pacar lu malah nyemprot gue. Orang gue gak tau apa-apa. Pacar, so tau lo, itu mantan gue. Ya udah santai aja, nggak usah nyolot. Siapa yang nyolot? Biasa aja gue ngomongnya. Lah tuh, teng. Apa tuh teng? Ngegas. Gas bunyinya nggak teng. Ya udah deh, suka-suka lu deh. Gas teng. Gas ngeng, gitu. Mas, mau duit gak? Duit? Mau mas? Emangnya ada tugas buat saya ya mas? Ada, tapi jangan sampai ketahuan siapa. Waduh, saya disuruh
Bagaimana keadaan anak-anak? Sedang ditangani Pak di dalam. Tapi keadaan anak-anak baik-baik aja kan, Bu? Sus, gimana keadaan anak-anak yang keracunan, Sus? Keadaan anak-anak sekarang sudah baik-baik saja Pak, Bu. Dan mereka tidak usah dirawat inap. Alhamdulillah ya. Banyak kita ya. Dan jangan sampai mereka kekurangan cairan. Iya, Sus. Terima kasih ya, Sus ya. Kalau begitu saya permisi ya Bu, Pak. Makasih Suster. Oh iya, Bu. Begini Bu, kalau menurut saya udahlah Bu, gak usah menuntut si penjual rujak itu Bu. Kasihan, cuma penjual rujak. Lagian kan si penjual rujaknya juga nggak tahu kalau ada racun di dalamnya. Lagi pula mungkin juga anak-anak keracunannya bukan gara-gara rujak juga, mungkin makanan yang lain kan Bu? Iya benar juga sih, benar. Gini Bu, Iya, Pak. semua biaya rumah sakit anak-anak saya yang tanggung. Makasih ya, Dan Pak. setelah itu nanti saya kasih uang buat ibu-ibu semua buat beli obat. Makasih Pak. Alhamdulillah kita duit. Saya kesana dulu ya. Iya, ya, Pak. Yang. Radit mau resign dari pekerjaan yang sekarang. Resign? Kenapa? Kamu kan seneng ngajar. Radit, aduh Radit, kenapa? Tahu yang kayak makin kesini aku ngerasa kayak bukan passionku yang. Aduh Radit. Ini ada apa sih, Yang? Ini loh, ini Radit bilang dia mau pindah, dia mau pergi, dia mau keluar dari pekerjaannya. Cuma gara-gara dia merasa udah gak nyaman lagi dengan pekerjaan pilihan dia sendiri. Begitu. Dit, terus kamu mau kerja apa? Ayo, ngomong dong. Ngomong. Aduh, kamu tuh udah dewasa ya Radit ya. Coba deh, udah gak pantas lagi kamu bilang, kamu tuh ngomong kalau kamu gak nyaman dengan pekerjaan kamu. Please deh, kamu lihat tuh kakak kamu. Lihat, sekarang dia udah jadi eksekutif muda. Lihat kakak kamu. Udah deh yang jangan ngebanding-bandingin terus sama Mas Arman, dia emang beda. Udah pokoknya aku mau keluar, aku udah nggak mau di situ lagi. Udah sekarang aku mau cari kerja tempat lain, aku mau kerja keras. Udah stop banding-bandingin aku sama Mas Arman. Loh, kok? Lah, gimana sih? Kok banding-bandingin? Bilangin yang bener juga. Rujak, asam manis, rujak. Bu. Iya Mbak. Ibu yang anaknya keracunan itu kan? Betul Mbak. Bu, saya mau nanya keadaan anak ibu. Gimana Bu? Alhamdulillah udah baik kan? Oh, alhamdulillah, syukur deh kalau gitu Bu. Oh iya Bu, saya cuma mau bilang ibu kagak usah ngelaporin saya ke kantor polisi ya Bu. Nanti sampel rujak itu mau saya bawa ke laboratorium dinas kesehatan biar dicek Bu. Udah Mbak, nggak usah repot-repot. Lagian saya percaya kok kalau rujak Mbak itu aman. Lagi pula sudah nggak ada masalah Mbak, udah beres berkat Pak Radit. Hah? Pak Radit? Pak Radit yang mana Bu? Itu guru anak saya Mbak. Dia datang ke rumah sakit, memohon-mohon sama saya untuk tidak mempenjarakan Mbak. Permisi dulu ya Mbak. Oh iya Bu. Nggak nyangka, ternyata baik juga ya si Radit. Gue harus datang ke sana, terus gue ucapin terima kasih ke dia. Loh, Radit, Dian, lo ngapain kesini? lu mau kemana? Gue mau ngelamar kerja. Gue dari resign dari sekolah. Terus sendiri ngapain? Gue mau... Mau apa? Duh, gue kok sampai lupa gini ya. Kesini mau ngapain? Mau apa? Gue mau bantuin lo nyari lowongan kerjaan.
Belum juga ngelamar kerjaan. Emang lu punya info apa? Mau ngasih gua kerjaan apa? Iya, gue mau bantuin lo jualan rujak. Maksudnya gue mau ngajakin lo buat jualan rujak. Lo mau nggak? Untungnya lumayan gede loh. Gimana? Jualan rujak? Gua ini lulusan S2, masa gua jualan rujak dah? Gua gak mau. Iya, kalau lo nggak mau ya nggak apa-apa. Gue kan cuma nawarin aja. Lagian maksudnya gue daripada lo nunggu nggak jelas, mendingan kan lo jualan rujak sambil nyebarin lowongan kerjaan. Iya juga sih. Eyang kan pernah ngomong agar gue memulai usaha gue dari nol. Yaudah deh, boleh. Gue mau. Berapa? 100. Yaelah. Cuma segini nih. Udah laris kayak gitu cuma dapat segini. Ini mah jauh banget dari yang gue harapin. Namanya juga jualan rujak, gimana sih lu? Lu kenapa sih? Kelihatannya lagi butuh duit banget. Enggak. Ada temen gue di rumah sakit, kasiannya nggak ada duit. Siapa? Mau tau aja lu, kepo banget. Radit. Lo pikir gue kagak tahu kalau lo butuh uang untuk nebus biaya rumah sakit murid-murid lo? Oh iya, gini aja. Gue punya ide. Gimana kalau kita jualannya pakai 2 gerobak yang berbeda? Nah, ntar buah-buahannya gue tambahin. Jadi kan untungnya lebih banyak tuh. Gimana?
Kita jualan 2 gerobak, Iya, 2 gerobak. buka cabang gitu. Iya. Oke tuh. Jadi kan langsung double ya? Iya. Oke. Oke. Siap. Deal. Oh iya. Tada! Ini nih gerobak barunya. Iya dong, jadi mulai hari ini kita pegang 2 gerobak ya. Gue yang itu, lu yang ini. Terus porsi buah-buahannya juga udah gue tambah. Biar untungnya juga makin gede. Oke, siap. Siapa yang takut? Iya dong, oh iya. Ini handuk buat lu, buat ngelap-ngelap keringet. Ini tas, buat duit. Tapi Tapi apa? lu temenin gue dulu ya jualannya. Hah, temenin? Katanya lu bisa, gimana sih? Gue takut banget kalau ditawar sama emak-emak. Takut gak bisa nolaknya. Terugi. Pede banget sih lu, pakai ditawar sama mama, jangan mau dong. Gimana sih? Yaudah, gini deh. Yaudah, khusus hari ini gue temenin lu. Bener nih? Iya. Yaudah, siap, ayo. Alhamdulillah. Oke. Aduh. Sap. Mantep. Alhamdulillah ya, hasil jualan kita laris manis. Penghasilan kita lebih banyak daripada kemarin. Nih, tuh lihat. Makasih ya, ini semua berkat lo. Terus juga ini berkat 2 gerobak tambahan. Terus buah-buahannya juga kan udah ditambahin tuh lebih banyak lagi. Plus bumbu rujak bikinan gue yang enak banget. GR banget lo. Yang jelas makin laris manis karena yang jual begini modelnya. Nih. Pede banget sih lo jadi orang. Tuh, iya. kumpulin. Main. Wah, alhamdulillah. Dian. Gue penasaran deh. Lo kenapa sih harus jualan rujak? Kan lo cantik. Jualan yang lain kenapa? Kayak misalnya ya apa kayak jualan kosmetik atau misalnya jualan baju. Nggak tahu ya kenapa. Gue dari dulu tuh suka banget sama rujak. Lu tahu kagak? Dulu waktu gue masih kecil, masih sekolah, gue tuh sering banget ngambilin mangga tangga. Habis itu mangganya gue bawa pulang. Habis itu gue bikin deh bumbu rujak di rumah. Pantesan tiap hari semangat banget jualannya. Kayak nggak ada habisnya energinya. Iya dong. Laper lu. Yaudah deh, yuk makan. Gimana kalau bisa kita hari ini makan di luar aja yuk? Buat ngerayain hari pertama kita jualan pakai 2 gerobak. Udah pulang? Ibu. Ibu belum nyiapin makan malam buat kalian. Kalian mau makan apa? Biar ibu masakin? Oh kagak usah bu, mau makan di luar. Oh gitu. Iya Bu, sekalian mau izin sama Ibu mau bawa Dian makan keluar. Iya boleh, tapi hati-hati ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Kamu udah pulang? Pak. Gimana makan malamnya sama Radit? Hah? Ibu lihat kamu hubungannya deket banget sama Radit. Kagak Bu, Pak. Deket karena jualan bareng. Mas Arman, Bu. Halo, Mas. Oh, iya. Bisa, Mas. Iya, nanti saya kesana. Iya. Bilang apa Mas Arman? Hah? Ngajakin makan, Bu, di restoran. Ketemuan di sana. Oh, kok nggak dijemput? Ya, mungkin aja dia tuh masih malu atau sibuk, Pak. Biarkan aja mereka berdua itu saling mengenal satu sama lain dulu. Ya udah deh, Bu. Pak, Dian siap-siap dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Kamu dari mana aja sih? Masuk. Mukanya merengut begitu, cemberut. Capek yang seharian tadi nyari-nyari kerjaan, muter-muter. Capek cari kerjaan. Ya. Aku pergi ke rumah Dian dulu ya. Hah? Ke rumah Dian? Kalau begitu jangan lupa sampaikan salam MPRS untuk keluarga Dian ya dari Eyang. Salam MPRS? Iya. Apaan tuh? Loh, MPRS kok nggak tahu? Salam manis penuh rasa sejahtera ya MPRS. Hah? Ya udah. Jalan dulu ya. Masa kamu ke tempat Dian? Iya. Jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, gua nggak tahu deh nih. Apakah gua akan menjalani kehidupan sederhana tapi bahagia atau memberikan limpahan harta pada Dian? Mandi. Eyang, ngagetin aja. Ya lagian kamu mandi biar muka kamu bercahaya, nggak kusut begitu. Pakai sabun. Iya, Yang, pakai sabun. Kalau pakai pasir ya kucing. Iya, kamu itu kayak anak kucing. Mas, maaf ya, aku telat. Nggak apa-apa kok. Seharusnya aku yang minta maaf. Karena nggak bisa jemput kamu. Aku takut keburu klien aku datang. Aku senang kamu menurut aku. Kamu pakaiannya rapi, feminim. Kamu kan ntar mau aku kenalin sama klien-klien aku. Kalau kamu cantik kayak gini kan, bikin malu. Dah, ribet amat sih nih laki. Banyak aturan. Ini sih sama aja gue disuruh jadi wanita sempurna. Perasaan adiknya aja kagak begini amat. Kamu pesan apa? Terserah Mas aja deh. Halo. Halo, apa kabar? Oh iya, kenalin. Dian. Kenalkan, Zaki. Dian, Pak. Andi. Ian. Dian, Pak. Maaf Arman sebelumnya. Kami datang terlambat. Biasa, macet di jalan. Biasalah kota Jakarta. Iya, Pak. Santai semuanya. Kelihatannya ini pasti calon istri kamu ya? Iya, ini calon istri saya. Ini pasti restoran favorit kalian untuk candlelight dinner kan? Hah? Candlelight dinner. Apaan ya, Mas? Bapak-bapak sebentar ya, saya ada urusan sama dia. Silakan duduk, Pak. Iya, terima kasih Pak. Kamu kok bisa ya? Nggak tahu arti candlelight dinner? Saya beneran nggak tahu. Emang artinya apaan ya, Mas? Dian, ini ya aku jelasin. Candlelight dinner itu makan malam yang dihiasi dengan lilin-lilin. Kamu bisa nggak sih jangan bikin aku malu di depan klien-klien aku? Aku cuma pengen kamu kelihatan lebih baik.
Iya mas, saya minta maaf ya. Sama satu lagi. Aku pengen kamu tinggalkan pekerjaan kamu sebagai tukang rujak itu. Karena aku pengen kamu jadi yang terbaik. Gimana tadi makanannya? Enak mas. Iya, enak banget. Seneng nggak? Seneng. Mas Arman? Cynthia? Oh, bagus ya Mas. Ternyata kamu di belakang aku diam-diam selingkuh. Siapa nih cewek? Hah? Cynthia, aku bisa jelasin sama kamu. Jelasin apa? Heh, dasar cewek pelakor. Mendingan lu sekarang pergi deh. Jangan pernah deket-deket sama Mas Arman. Ini apa-apaan datang-datang marah-marah terus bilang saya pelakor. Jangan sembarangan kalau ngomong. Dengar baik-baik ya, Mas Arman ini pacar gue. Jadi Mas Arman udah ngebohongin saya? Dian. Aku yang selalu tersakiti. Kamu tuh gak ngerti. Aku bakal jelasin semuanya ke kamu tentang keadaan yang sebenarnya. Keadaan apa sih? Sin, udah dong jangan marah kayak gini, gak enak dilihat sama orang. Ku coba Sini. untuk mengerti dirimu, namun tak pernah sedikit Dit, kamu. lu di mana? Oh, deket dong. Ya udah, gue tunggu di tempat nasi goreng biasa ya. Dit, cepetan. Salah di matamu. Loh, Dian? Dit. Lo kenapa? Aku manusia. Udah, lu tenang dulu. Lu kenapa? Kok lu nangis gini? Bukannya lu tadi lagi sama Mas Arman? Itu dia masalahnya, Dit. Lu tahu kagak? Ternyata Mas Arman udah punya pacar. Terus tadi pacarnya nyamperin gue, ngelabrak gue. Dia bilang kalau gue pelakor. Dit, kenapa ya? Semua orang selalu aja bilang kalau gue itu perusak hubungan orang. Lu pelakor bukan? Ih, bukan. Ya udah, terus kenapa lu harus mikirin? Gak apa-apa, gue sedih aja, Dit. Sebenarnya sih, gue udah tahu kalau Mas Arman udah punya pacar. Kok lo gak pernah cerita ke gue sih? Gue juga tadinya kan nggak tahu lu bakalan sama Mas Arman dan lu juga nggak pernah nanya sama gue. Ya, nggak usah nangis lagi. Gue nggak suka ngeliat lu nangis. Mendingan kita makan nasi goreng. Yuk. Kok gue ngerasa nyaman ya kalau deket Radit. Gue ngerasa bisa jadi diri gue sendiri. Dit, makasih ya. Lu udah bikin hati gue jadi sedikit lebih tenang. Iya, sama-sama. Hati gue lapar. Gak mau, Dit, gue udah full banget, udah ya. Udah kenyang? Terus ngapain duduk di sini doang? Hah? Kasihan abangnya. Bang! Udah, Dit, udah kenyang. Mau ngomong apa dia? Duh, gimana ya caranya supaya perjodohan ini dibatalin? Kebetulan kalau gitu. Nah, Eyang, katanya ada yang mau disampaikan ke Dian. Ya, itu. Adis,
Dian lama ngingetnya, jadinya Eyang duluan nih yang inget. Begini Dian, Eyang dan Arman berencana untuk mengajak Dian menjadi asisten pribadinya Arman, kerja di kantornya Arman. Hah? Dian jadi asisten pribadinya Mas Arman, Eyang? Loh, kenapa? Kan itu bisa membuat kalian bisa saling kenal gitu. Aduh, Eyang, tapi maaf ya sebelumnya. Dian cuma tamatan SMA doang, Eyang. Lagian Dian juga kagak pernah tuh kerja di kantor. Baru juga tamatan SMA. Ya nggak apa-apa. Banyak kok yang tamatan SMP. Bisa jadi pengusaha. Bisa jadi orang terkenal ya. Nggak apa-apa. Nanti bisa diajarin sama Arman ya. Itu berjalan dengan sendirinya. Kalau bahasa Inggris bilang learning by doing gitu. Gimana? Gimana? Hah? Iya, Dian mau, Eyang. Cakep. Yaudah, kalau begitu, gimana kalau kita merayakannya dengan minum teh bersama? Ayo, mari, mari, mari. Iya, silakan. Iya. Dian, ini ruangan aku. Ini meja kantor aku, itu meja kamu. Semoga kamu betah ya kerja sama aku. Iya Mas, terus aku harus ngapain ya Mas? Pokoknya, selama jam kerja, kamu harus selalu ada di samping aku. Kedua, tiap ada telepon dari klien, kamu catetin. Terus, jadwal meeting aku sama klien, kamu yang ngatur. Oh, jadi cuma terima telepon, terus sama nyatetin doang Mas? Udah gitu doang? Iya. Gimana? Ngerti? Kita aku tinggal meeting dulu ya. Iya Mas. Semangat. Iya Mas, makasih Mas. Iya. Elah. Penjualnya lagi kesepian. Pembelinya pada kemana nih? Kalau kayak begini, jadi kangen sama dia. Radit? Sin, sorry ya, nunggu ya. Ada apaan sih? Gue punya kabar terbaru banget nih, masih fresh. Oh ya, kabar apaan? Lo tau gak sih, kalau Dian itu diangkat jadi asisten pribadinya Arman. Hah? Serius loh? Serius loh. Dasar tuh cewek kurang ajar ya. Dikasih hati kok makin jadi-jadi sih. Udah. Gue punya ide bagus nih. Gimana kalau kita berdua buat
Dian itu jauh dari keluarganya Arman. Oke, gue setuju. Terus gimana caranya? Caranya? Nih. Hai sayang. Apa kabar kamu? Cynthia? Iya. Kamu udah nggak marah sama aku? Ngapain aku marah? Justru nih, aku malah bawa makanan buat kamu sama karyawan-karyawan kamu. Sekalian ngelepas rindu, kan udah lama gak ketemu. Gini, yaudah. Aku mau pergi meeting dulu. Ntar kita ketemu lagi ya. Good luck. Hey, kamu? Mbak, bukannya... Udahlah, gak usah dibahas. Oh iya, kita belum kenalan ya? Kenalin. Aku Cynthia, pacarnya Mas Arman. Saya Dian, Mbak. Oh iya, tolong ya kamu bagiin makanan ini ke karyawan-karyawan di sini ya. Oh iya Mbak, baik. Dan satu lagi, sebentar. Barusan tadi aku disuruh sama Mas Arman untuk copy file data yang ada di laptopnya Mas Arman. Katanya sih untuk presentasi besok. Ini kayaknya deh laptopnya Mas Arman. Iya. Maaf nih Dian, aku kayaknya nggak berani deh. Mending kamu aja, kamu kan asistennya Mas Arman. Oh. Tolong ya, kamu bisa kan? Bisa Mbak. Ya udah, nih. Sebentar ya Mbak. Ya. Kamu pikir ini perusahaan kecil? Dengar ya, saya malu. Saya dituduh mencuri ide perusahaan lain. Ngerti kamu enggak? Mas Arman? Kamu kenapa, Mas? Tahu aku sih. Pusing aku. Tender perusahaan ini yang presentasi tadi kalah dari perusahaan lain. Bahkan aku dituduh nyuri ide mereka. Aku bisa terima sih. Ini pasti ada sesuatu yang aku tahu itu terjadi sama aku. Sebentar. Jadi sebenarnya itu aku sempat mergokin Dian bukain file-file data yang ada di laptop kamu. Mungkin bisa jadi emang dia licik atau enggak emang jadi dalang dibalik semua kegagalan kamu. Mas. Ngapain kesini? Mas Arman kenapa ya? Udah gak usah pura-pura ya. Itu kebohongan kamu semua udah kebongkar. Kebohongan? Kebohongan apa sih Mas? Saya kagak ngerti. Ini ada apa ya? Yang, Dit, ini di depan kita orang yang kelihatan baik banget ternyata serang pengkhianat. Dia nyuri data dari laptop aku, terus dijual ke perusahaan lain. Gila ya, parah banget. Enggak. Mas, saya sama sekali nggak pernah ngelakuin itu. Saya berani sumpah. Saya kagak pernah, Mas. Saya punya buktinya. Ini apa? Terus fotonya apa? Mas, tapi
ini semua bukan seperti yang Mas lihat. Mas, saya bisa jelasin semuanya. Udah diam! Sekarang aku minta sama kamu, jangan pernah main ke rumah ini lagi. Sekarang pergi. Aku manusia tak mau pergi, saya bilang. Terus terluka hingga perpisahan. Dian, tunggu sebentar. Tunggu. Lo harus jelasin kalau lo gak salah. Iya, mendingan sekarang lo punya kesempatan untuk jelasin. Lo jelasin. Gue sakit hati banget. Iya, tapi nggak bisa gini. Lo mendingan jelasin dulu. Lo jelasin dulu. Dit, udah lepasin ya. Mas tolong Mas, kasih kesempatan dulu buat ngejelasin dong Mas. Kesempatan apa? Hah? Semua udah jelas kan? Dian, ayo, lo jelasin sekarang. Gue gak mau jelasin apa-apa. Percuma. Kakak lo juga gak bakal percaya sama apa yang gue jelasin. Ayo Dian, ayo. Dian. Mas, gak bisa kayak gitu dong Mas, asal nuduh gitu Mas. Dit, kalau kamu nggak tahu apa-apa, nggak usah sok tahu deh. Aku yang lebih tahu, aku yang punya bukti. Eyang, ini pelajaran juga buat Eyang. Jangan pernah sembarangan jodohin aku sama orang lain. Aku udah coba pertahanin hubungan aku sama Cynthia. Tapi Eyang tetap bersikeras jodohin aku sama Dian. Iya, maafin Eyang Arfan. Eyang hanya ingin membalas budi orang tua kalian ke orang tuanya Dian. Aku nggak pengen ngeliat cewek tuh main ke rumah sini lagi ya. Tapi gimana? Kan nggak mungkin Dian kerja lagi di tempat Arman. Dit, kamu gantiin posisi Dian. Gue harus cari tahu nih, apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang sebenarnya salah? Oke, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Dian, kamu kenapa kok mukanya sedih gitu? Nggak jadi ke kantor? Mulai hari ini, Dian udah kagak kerja lagi, Bu. Kok bisa? Memangnya kenapa? Udah kagak nyaman aja kali ya, Bu. Lagian, Dian juga berpikir kayaknya Dian mau balik jualan rujak lagi. Dian masuk dalam ya, Bu. Nih, lo hitung deh. Itu bantu. Makasih, Bunga. Bunga! Ngapain kamu kasih uang ke dia? Buat apa? Kamu ngapain ngasih duit ke dia? Jelasin, buat apa? Ini ada apa ya? Ini Mas, tadi aku ngeliat Bunga ngasih duit ke dia. Kamu ngasih duit ke dia buat apa? Kamu belum jawab, buat apa? Aku kasih uang itu ke Mita karena dia pernah bantuin aku untuk cari info pesaing bisnisnya Mas Arman. Maksudnya? Ya, aku yang udah kasih file presentasi itu ke perusahaan lain. Jadi kamu udah kerja sama Dian? Bukan, Mas. Sama Cynthia. Cynthia? Mas Arman, akhirnya kamu datang juga. Nggak usah basa-basi. Maksud kamu tuh apa ya? Nuduh Dian nyuri data dari laptop aku, terus dijual ke perusahaan lain. Itu maksudnya apa? Hah? Maksudnya, Mas? Ya, Cynthia. Bunga udah cerita semuanya. Aku tuh ngelakuin itu semua
karena hasutannya Bunga, Mas. Jadi Bunga punya misi untuk balas dendam sama Dian, Mas. Karena Bunga pengen balikan sama si Radit, Mas. Akhirnya Bunga ngajak aku untuk ngejatuhin citranya Dian ke hadapan keluarga kamu. Di saat aku tahu kalau kamu mau dijodohin sama nenek kamu, hati aku sakit, Mas. Aku gak kuat ngebayangin kalau kamu sama orang lain terus mau ninggalin aku. Aku takut kehilangan kamu. Jalan yang terbaik akan ku terima. Dian, gue mau ngomong sama lu. Lu ngapain di sini? Gue mau minta maaf sama lu. Lu ngapain minta maaf? Lu kan gak salah. Lagian denger ya, gue kagak mau tahu lagi soal keluarga lu. Apalagi sama kakak lu. Tolong lu dengerin penjelasan gue dulu. Gue dan kita semua sebenarnya udah salah paham. Lo itu nggak salah. Maksud lu? Ini semua salahnya Cynthia dan Bunga. Mereka yang berkomplot, mereka yang bermain, dan mereka yang memfitnah lo. Lu jangan marah lagi sama gue. Gue kagak marah sama lu. Lihat. Apa yang semua dibilang Radit itu benar. Di sini posisinya aku yang salah. Aku terlalu cepat ngejudge kamu. Makanya Mas, lain kali kalau nggak tahu apa-apa, tanya dulu. Jangan main langsung nuduh aja. Iya, kamu nggak salah kok. Dan sebagai permintaan maaf aku akan borong semua rujak kamu. Hah? Mas Arman mau ngeborong rujak saya semuanya? Iya. Sama satu lagi. Dit, kamu ajakin dia jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Yang bener, Mas? Iya. Iya. Makasih banyak ya, Mas. Sekali lagi saya minta maaf ya. Iya, kagak apa-apa kok, Mas. Santai aja. Dit, lu mau nemenin gue? Gimana ya? Gak, males. Makan lu banyak. Kalau ngomong muncrat. Iya, sembarangan lu kalau ngomong. Lagian yang bayar kan bukan lu. Kenapa lu? Tuh, men lemes banget. Semangat dong. Ya, Den. Lagi butuh yang sesegar saya. Rujak tuh sana. Seger. Udah ke rujak sana. Nggak berani, Aden. Semenjak saya ngeracunin rujak Nondian, saya jadi trauma sendiri, nggak berani makan rujak. Kan nggak semua rujak begitu. Waktu itu kan yang ngeracunin rujaknya kan gua. Radit. Jadi lu yang udah ngeracunin rujak gue? Gue bener-bener gak nyangka ya sama lu.
Lo mau bikin gue masuk penjara? Iya. Dian. Lu bener-bener keterlaluan ya. Berarti selama ini gue salah nilai lu. Dian, enggak. Dian, waktu itu kan gue emang kesel sama lo dan gue nggak sampai Udah niat ya? sampai pengen masukin lu ke penjara. Diam lu. Enggak. Gue nggak butuh apapun alasan dari lu. Dian, Gue bener-bener kecewa sama lu. dengerin dulu, Dian. Lepasin gue. Dit, kita harus ke kantor, Dit. Ada apa ya, Pak? Saya nggak tahu, Doro. Saya mau jaga dulu. Permisi. Hah? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nak Radit? Kok jadi panik seperti ini, Nak Radit? Ada apa? Diannya ada, Pak. Saya mau ngomong sama Dian. Dian jam segini yang nggak ada di rumah. Itu gerobaknya ada, Bu. Dia keliling jualan nggak bawa rujak. Iya juga ya, Pak. Tapi Dian dari pagi udah pamit pergi kok, Pak. Tuh, kamarnya aja kebuka. Orangnya nggak ada. Barangkali ada pesan buat Dian. Nanti biar Ibu sampaikan. Nggak usah, Bu. Nanti kalau ketemu langsung aja, saya ngomongnya. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada urusan apa Dian sama calon adik iparnya? Ibu tahu kenapa Dian nggak mau ketemu sama Radit? Ibu juga nggak tahu, Pak. Kenapa ya? Kok dicuekin terus sih? Minta maaf udah. Terus gimana lagi? Dit, makan yuk. Kamu dari tadi belum makan kan? Gue nggak nafsu. Dit, masalah kamu sama dia itu masalah sepele. Nggak usah direbetin kayak gini dong. Ya makan yuk. Udah bilang gue nggak mau, nggak nafsu. Ayo dong, Dit, makan. Apaan sih? Udah gue bilang kok maksa sih lo? Baik sama Ya, lo. lo ngapain maksa gue? Orang udah bilang nggak mau berkali-kali kok. Ini ada apa sih? Hah? Kenapa? Nggak mau makan dia. Radit, yuk sama Eyang makan ya. Eyang, aku ini nggak mau. Ya aku butuhin cuma sendiri dulu. Udah tinggalin aku sendiri. Udah itu aja. Manjal kayak bocah. Emang gue bocah, lo paling gede di sini, lo yang paling sempurna. Ya udah, terus lo ngapain ngurusin gue? Lo ngapain ada di kamar gue sekarang? Udah sana. Ya udah. Stop. Aduh, ini apaan sih? Soal makan aja jadi ribut. Aduh. Ayo Arman, tinggalin Radit sendiri dulu ya. Hingga perpisahan ini. Nih, Eyang buatin makanan kesukaan kamu ya. Bubur ayam ya. Ayo dimakan dulu. Nggak mau ayam. Arman. Iya ya. Radit, kita harus bawa ke rumah sakit. Panas sekali badannya. Dit, itu badan kamu panas banget loh. Kita ke rumah sakit ya? Kamu sekali-sekali dengerin, kenapa sih selalu aja ngelawan? Ayo dong Radit, seperti kakak kamu. Selalu nurut kalau Eyang bilang. Aku emang belum bisa dibanggain seperti Mas Arman. Memang aku nggak ada apa-apa dibanding Mas Arman. Ya udah biarin aja, tapi aku udah gede. Aku bisa kok makan sendiri. Udah sana, udah. Radit. Udah yang, udah. Yuk. Radit. Ya mungkin Radit sampai segitunya karena ada masalah sama Dian kali ya. Mungkin di antara mereka ada hubungan yang spesial. Coba yang lihat, yang dia berantem. Nah, sejak itu juga sih Radit uring-uringan. Ya kalau menurut aku sih, yang bisa bujukin si Radit supaya dia mau makan, cuma Dian. Mengerti dirimu, namun tak pernah. Begini, Dian, Ibu. Eyang mau minta tolong sama Dian untuk membujuk Radit. Karena dari kemarin Radit gak mau makan.
Jadi Eyang khawatir kalau Dian berkenan tolong bujuk Radit di rumah. Saya minta maaf Eyang, tapi saya kagak bisa. Kesalahannya Radit untuk fatal banget. Untuk masalah ini, saya kagak bisa maafin Radit. Dian, kita ngerti kok. Cuma kalau masalah itu lebih baik kita bahas setelah Radit membaik. Dia udah beberapa hari nggak makan, makanya dia demam. Oh, jadi Dan Radit sakit gara-gara Dian? Dian, kamu jangan egois begini dong. Gimana sih kamu? Dian kagak bisa, Pak. Bu, maafin Dian, Eyang. Eyang pikir selama ini kamu itu baik sama keluarga Eyang. Tapi ternyata penilaian Eyang sudah salah kepada kamu, Dian. Kalau begitu maaf. Perjodohan antara Arman dan Dian kita batalkan saja. Ayo Arman, ayo. Yang, mohon maafkan kami atas sikapnya Dian. Iya, iya. Waalaikumsalam. Pak, gimana? Apa-apaan kamu ini, Dian? Bisa-bisanya kamu bersikap seperti ini. Iya benar, Dian. Kamu tuh nggak boleh bersikap seperti itu. Pak, Bu, kenapa jadi malah nyalain Dian sih? Pak, Radit tentu benar-benar keterlaluan. Dia udah tega ngeracunin murid-muridnya sendiri. Ya bagus. Perjodohan Dian sama Mas Arman dibatalin. Jadi Dian kagak akan pernah lagi ngeliat keluarga entuh. Astagfirullahaladzim. Kamu harus tahu diri. Yang cantik itu sudah membiayai hidup kita. Dari dulu yang serba kekurangan menjadi enak begini. Pokoknya kamu harus tetap minta maaf sama Eyang. Dan meminta perjodohan itu tetap dilaksanakan. Iya. Kagak bisa, Bu. Hati Dian sakit. Biarin aja Radit ngerasain apa yang Dian rasain. Lagian, ini juga karma buat dia. Kamu harus mau. Karena perjodohan itu dibentuk atas perjanjian almarhum dan almarhumah kedua orang tua Radit dengan kami. Dian kagak bisa, Pak. Dian, Ibu tuh tahu kok kamu tuh nggak salah. Tapi kamu tuh nggak boleh bersikap seperti itu sama Eyang. Lagi pula, Ibu tuh juga tahu kok. Kamu tuh sebenarnya ada hubungan khusus sama Radit. Ya kan? Jadi besok, kamu harus temuin Eyang. Untuk minta maaf sama Eyang. Sekalian kamu bisa lihat keadaan Radit, ya? Ya. Ini dokter udah datang. Dokter. Iya. Terima kasih, silakan. Iya, terima kasih. Jadi dia sudah 2 hari nggak makan, jadi demam seperti ini. Betul dok, tapi nggak tahu apakah karena nggak makan demamnya. Soalnya kalau saya nggak makan 2 hari saya pasti pingsan. Sebentar saya periksa. Sebentar ya Radit. Nggak mau, Eyang. Sebentar aja, Dit. Nggak mau, Eyang. Iya. Tadi bilang nggak mau.
Aku udah selesai ngeceknya, Mas. Ntar malam aku kesini lagi ya untuk ngecek Radit. Ya, makasih ya. Dit, pamit dulu ya. Yuk. Sebenarnya Radit itu kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Awalnya aku juga nggak tahu sih. Mungkin antara Radit sama dia itu pernah berantem. Nah mungkin karena itu juga sampai sekarang si Radit nggak mau makan. Dian? Iya Dian. Kayaknya di antara mereka berdua tuh ada sesuatu deh. Nah kalau misalnya tebakan aku benar, aku bakal dukung hubungan mereka. Kamu gak cemburu? Ya enggak lah. Kan aku udah kamu. Berarti hubungan kita bisa membaik lagi. Sin, aku janji sama kamu. Aku pengen hubungan ini itu ke tahap yang lebih serius. Dit. Radit. Dian? Ini beneran lo, Dian? Atau gue cuma berimajinasi? Apaan sih kamu? Dit, kamu kenapa sih kagak mau makan? Kenapa kamu malah nyiksa diri kamu sendiri kayak gini? Aku lebih baik mati aja daripada gak kenal kamu seumur hidup. Hus, ngomongnya agak baik tau ngomong kayak gitu. Dit, udah deh, kamu makan. Biar kamu ada stamina, ya? Gak mau sampai kamu maafin aku. Iya, aku maafin. Tapi ada syaratnya. Kamu mesti bantuin aku jualan rujak asam manis. Oke? Nah, tapi makan dulu ya, biar ada stamina. Kan mau jualan. Ya udah. Tapi dulu berbohong lagi. Pura-pura doang minta maafnya supaya mau makan doang. Dulu dong.
Salaman dulu. Apaan sih, Dit? Salaman dulu ntar Radit kemana sih? Janjian jam berapa? Jam segini belum nyampe. Saya mau nemenin jualan. Dian! Dit, kamu tuh gimana sih? Janjian jam berapa datangnya jam segini? Kamu tuh jangan kayak gitu dong. Kamu kan katanya mau nemenin aku jualan, tapi baru datang jam segini. Segitunya? Baru juga sebentar. Kangen banget ya? Aku itu telat kesini karena aku nyari ini nih. Buat kamu.